Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan saya untuk pelajaran geografi kelas 10. Sekarang pertemuan yang ketiga. Sebelum pertemuan yang ketiga yang membahas tentang ruang lingkup geografi, kita bahas dulu tugas kemarin yang sudah saya berikan pada pertemuan yang kedua. Tugasnya bisa kamu siapkan modulnya halaman 3 dan halaman 4. Oke. Halaman 3, halaman 4. Oke ya. Kita bahas mengidentifikasi fenomena di lingkungan sekitar. Saya ingin kembali lagi ke materi, mengingatkan kalian semua tentang materi pengertian geografi dan perkembangan ilmu geografi. Oke, pengertian geografi secara etimologisnya, bahasanya, secara menurut beberapa ahli dari luar maupun dari dalam negeri, dan menurut Ikatan Geograf Indonesia, yang paling penting bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Itu yang nggak bisa dipisahkan. Oke, nah, kita bahas langsung ke soalnya. Oke. Maaf, soalnya kemarin itu seharusnya kelompok, tapi karena keadaan seperti ini maka saya buat soalnya adalah soal individu. Oke ya. Yang B nomor 2, pengamatan dan identifikasi lingkungan sekitar. Oke ya, pengamatan dan identifikasi lingkungan sekitar itu hubungannya dengan fenomena geosfer. Oke, geosfer, geos bumi, sfer lapisan, apa yang ada di lapisan bumi. Oke, ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer, ada antroposfer, dan ada biosfer. Oke ya. Nah, itu dulu. Nanti sambil berselang kita jelaskan apa itu litosfer, apa itu hidrosfer, apa itu atmosfer, apa itu antroposfer, dan apa itu biosfer. Oke, yang ketiga, tulislah poin-poin informasi yang telah kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang pengertian geografi. Intinya yang dipelajari dalam geografi itu yang pertama adalah bumi sebagai tempat kita hidup, geosfer, fenomena geosfer, geos bumi, sfer lapisan. Jadi bumi sebagai tempat kita hidup. Yang kedua adalah lingkungan fisik manusia dan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Tuh. Oke, yang ketiga adalah fenomena geosfer. Kita ke fenomenanya. Apa saja sih fenomena geosfer itu? Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kita, misalkan cuaca, iklim. Yang lebih spesifik lagi adalah misalkan ada panas, ada hujan, variasi tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak yang lain. Oke ya, ciri suatu wilayah yang khas. Tuh. Oke, yang keempat, keterkaitan fenomena yang kalian temukan dengan informasi keilmuan geografi. Apa hubungan fenomena alam itu dengan ilmu geografi? Kembali ke pengertian geografi menurut Ikatan Geograf Indonesia, bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Oke. Dalam sudut pandang kelingkungan, wilayahan, dan konteks keruangan. Tuh, lagi ke situ. Oke, yang nomor 5, berdasarkan pemahaman kalian tadi, buatlah kesimpulan secara individu tentang pengertian geografi. Pengertian geografi itu apa? Itu berdasarkan pendapat kalian setelah kalian membaca, setelah kalian mencari referensi yang lain. Intinya bahwa yang dipelajari dalam geografi itu adalah bumi, interaksi antara manusia dan lingkungan, lingkungan dengan manusia, juga fenomena-fenomena geosfer. Oke, untuk permasalahan dan penyelesaiannya itu nanti sesuai dengan pendapat kalian. Oke ya, setelah
saya jelaskan tadi. Kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan ke saya, bisa lewat Japri, WhatsApp bisa, atau bisa lewat email saya juga nggak apa-apa. Oke, nah, demikian anak-anak pembahasan tentang apa itu tugas kemarin. Nah, untuk selanjutnya kamu simak pertemuan yang ketiga ini. Nah, video PPT di bawah ini nanti kamu tentang ruang lingkup kajian geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya ingin membahas materi geografi SMA kelas 10. Bab pertama tentang konsep dasar geografi. Pada pertemuan ketiga ini, saya ingin membahas ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi dua bagian, yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Pertama, geografi fisik. Geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi. Geografi fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia seperti gejala-gejala alam di geosfer yang berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, dan segala sesuatu tentang bumi, serta proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup geografi fisik meliputi semua gejala alam yang terjadi di troposfer, ruang angkasa, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, pedosfer, lapisan tanah, biosfer, lapisan kehidupan, dan litosfer, lapisan batuan. Cabang ilmu penunjang geografi fisik yaitu astronomi, meteorologi, klimatologi, geofisika, hidrologi, pedologi, biologi, zoologi, fitologi, dan geologi. Contoh geografi fisik yaitu proses terjadinya hujan, proses siklus air, proses pembentukan tanah, dan perbedaan iklim berdasarkan garis bujur. Yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial adalah ruang lingkup ilmu geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia lengkap dengan interaksi yang dilakukan dengan lingkungan. Ruang lingkup geografi sosial meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan sosialnya. Secara umum, definisi geografi sosial mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap manusia. Contoh geografi sosial: pola pemukiman manusia di daerah pesisir sungai, kepadatan penduduk di daerah terkait relief permukaan tanah, dan pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Haggett, ruang lingkup geografi dibagi menjadi dua, yaitu geografi ortodoks dan geografi terintegrasi atau terpadu. Pertama, geografi ortodoks. Geografi ortodoks adalah geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah, geografi regional, dan analisis terhadap sifat-sifat sistematikanya, meliputi geografi fisik, geografi manusia, geografi regional, dan geografi teknik. Geografi fisik mempelajari tentang gejala fisik dari permukaan bumi, meliputi tanah, air, dan udara, dengan segala prosesnya. Ilmu penunjang geografi fisik antara lain geologi, geomorfologi, pedologi, meteorologi, klimatologi, dan oceanografi. 2. Geografi manusia. Geografi manusia mempelajari tentang kependudukan, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ilmu penunjang geografi manusia antara lain geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi pedesaan, dan geografi perkotaan. Ketiga, geografi regional mempelajari perwilayahan, misalnya daerah tropik, arid, dan kutub.
Kajian ini menitik beratkan pada kultur suatu wilayah, misalnya Afrika Utara, Eropa Barat, dan Asia Utara. Yang terakhir atau yang keempat adalah geografi teknik. Kajian ini merupakan kajian geografi yang lebih bersifat teknis dan banyak memanfaatkan teknologi dan metode-metode penelitian. Ilmu penunjang pada kajian ini misalnya sistem informasi geografis, kartografi, dan penginderaan jauh. Kedua, geografi terintegrasi atau geografi terpadu. Geografi terintegrasi atau geografi terpadu adalah memadukan antara geografi sistematik dan geografi regional menggunakan 3 analisis, yaitu analisis keruangan, ekologi, dan wilayah. Menurut Rhodes Murphy dalam bukunya The Scope of Geography menjelaskan bahwa pokok-pokok ruang lingkup ilmu geografi yaitu 1. Persebaran dan keterkaitan antara penduduk di permukaan bumi dan aspek-aspek keruangan serta usaha manusia untuk memanfaatkannya. Kedua, interrelasi antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah. Yang ketiga, kerangka wilayah dan analisis wilayah secara khusus. Oke anak-anak, demikian tadi tentang PPT tentang ruang lingkup kajian geografi. Oke, nah, untuk selanjutnya gitu, kalian bisa baca di modul kalian lebih lengkapnya lagi, terus kerjakan modulnya. Oke, halaman 6 dan halaman 7. Nanti tetap kirim ke email saya. Oke, yang belum mengumpulkan tolong segera dikumpulkan untuk tugas yang pertama. Waktunya 1 minggu ya, 1 minggu dari sekarang. Oke, nah, tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.